Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita Allah ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan haji kita dikabulkan oleh Allah, sudah mudahkan oleh Allah. Ini kami yang mulia husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama Allah hormati dan Allah muliakan para habaib, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Zaki Al-Idrus, juga para tuha masyarakat, para tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berhubung adalah lagi bulan puasa 45 hari kurang lebih, namanya sebulan setengahnya lagi. Jadi kita membahas masalah puasa. Karena berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi kata Nabi mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus, artinya pedesah. Nah, puasa ini ada 3 bagian. Yang pertama khawasul khawas, orang yang khusus di atas khusus, number one, artinya nomor 1. Siapa orang yang nomor 1 puasa? Peringkat pertama, dialah yang puasa daripada mufattirat, pembatal puasa. Yang kedua, puasa daripada yang haram atau yang diharamkan oleh Allah dari segi mata, telinga, mulut, kemaluan dan lain-lain. Yang ketiga, dia puasa daripada memikirkan di hatinya kecuali Allah. Jadi hatinya kalau dia mikirkan dunia, hatinya kalau dia mikirkan duit, hatinya kalau dia mikirkan bininya, hatinya kalau dia mikirkan jabatan, hatinya kalau dia apa? Yang dipikirkannya hanya Allah. Ini orang-orang arif billah yang tiap detiknya mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Mutawalli Sya'rawi mengatakan, halifil jimat halifi shalah. Keadaan waktu jimat ini kayak waktu sembahyang. Artinya, walaupun jasad sidin jimat dengan istri, tetapi hati sidin tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini mau konfliknya. Kalau kita tak balik. Halifi sholah, halifi jimat ya. Sembahyang mikirkan jimat apa kita? Nah, sembahyang mikirkan kehumaan apa kita? Tapi ini sembahyang keadaan jimat masih memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam keadaan jimat aja masih hatinya sholat kepada Allah. Hati sholat artinya dia masih tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Maka bagaimana yang lainnya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saumul khusus, orang yang khusus yaitu saum puasanya orang-orang soleh. Puasanya orang-orang soleh seperti apa? Puasa orang soleh itu seperti dia menahan daripada lauk, haus dan lapar, dan menahan dirinya daripada mengerjakan yang haram. Puasa orang soleh artinya matanya, mulutnya, telinganya, kemaluannya kadada menggawe yang haram. Adapun puasa awam, ini puasa orang awam, parut menahani lapar, menahani haus, tetapi tadi apa juga pengarahnya tadi? Bisa tagawi yang apa tadi itu? Yang amun sampai yang ketiga ini ada puasa lalu bahaya ini. Ya ada. Nah itulah paling ada kita tadi puasa seperti orang soleh, mereka bisa menahan lapar dan dahaga dan bisa menahan
daripada memperbuat yang haram. Simpel aja, anak kada memperbuat yang haram nih. Papa pun di zaman orang ini kunci kamar, HP tinggal di luar. Kunci kamar, HP tinggal di luar. Kalau kunci kamar, HP di dalam sama bohong. Ya. Buka grup, buka ini, buka Facebook, buka Instagram sama, ada bedanya. Jadi kalau hendak kita menjadi nomor 2 tadi itu, kalau kunci kamar, HP tinggal di luar. Artinya kita hanya sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus boleh bisa kalian sesembahyang aja kamu boleh kita harus. Nah, itulah. Jadi puasa. Di sini bab siyami, bab puasa, yasbutu dukhulur Ramadan bistikmali Sa'bana 30 yauman. Tetapnya, ditetapkan masuk bulan Ramadan itu yang mutlak dengan sempurnanya 30 Sa'ban. Kali ini ke Sabtu Hijriah. Au bi ru'yatil hilal, kalau yang pertama itu mutlak lah. Yang kedua dengan melihat hilal. Nah, jadi kita yang yang terkuat itu adalah ru'yatul hilal. Tapi orang apakah hisab boleh lah? Nah, hisab rokok. Pakai yang mau hisab. Contohnya kayak Rajab tadi kan. NU itu hari Senin. NU hari Senin. Sedangkan guru-guru kita di Pamanji, di Muhibbil berapa itu hari Ahad. Karena mereka memakai hisab. Yang mana yang bujur sama-sama bujur. Tapi kalau yang mana ini yang mana yang lebih kuat untuk dipegang. Tapi ini kalau untuk bulan Ramadan lah, maka kita lebih memegang ru'yatul hilal. Artinya umpat pemerintah. Kalau untuk Sa'ban, Rajab, untuk yang lain Muharram besaran ya lah. Rajab anak hilang kan. Ada kan status aku aja menyesal aja. Om tadi menangis-nangis dulu aja soalnya di prank mulai anu jauhin itu. Orang malam Senin soalnya ada itu soalnya. Alhasil kita belum kalau bulan apa ngarannya masuk bulan Ramadan maka kita kalau bisa memakai pemerintah afdalnya. Tapi kalau anak memakai ilmu hisab, dia ahli tentang hisab, ilmu falak ahli, silakan ini masalah. Itulah ini masalah. Tadi itu. Yang jadi masalah siapa? Yang menyalahkan orang aja. Yang salah, yang menyalahkan orang mengoreksi orang tanpa mengoreksi diri sendiri. Wa yakfi syahadatu adlin, cukup dengan melihatnya orang yang adil. Ini syahadat. Orang kan dibalik tahun semalam kan hanya kelihatan. Mungkin di Aceh ini jadi dilihat orang gimana. Jadi kalau terbit kalau terlihat di timur, bulannya nih terlihat di timur, maka di barat itu sudah nyata. Itu terusnya. Tapi yang di barat tentu di timur terlihat. Jadi kalau orang ruqyah itu di barat, belum tentu di timur melihat belum tentu. Tapi kalau sudah yang di timur melihat, maka di barat pasti muncul. Jadi itu pada memerintahnya nyaman nggak salah anak bujur itu urus presiden. Mesti permasalahan itu. Faslun fi syurutis sihhatis shaumi. Pasal pada menerangkan syarat sahnya puasa. Jadi ada syarat sah, ada syarat wajib. Yang pertama wasyurutus sihhatis shaumi, yang syarat sahnya puasa. Pertama an-niyatu, pertama berniat. Fa in kana fardhan, maka jikalau adalah fardu, walau nadaran, walaupun nadar, usturita at-tabyitu qabla al-fajri, maka disyaratkan memalamkan niat sebelum masuknya azan subuh atau terbitnya fajar.
Wa ta'inu kasawmi ramadhana au nadhirin, dan mentakyin seperti puasa Ramadan atau puasa nazar. Ini kalau puasa yang wajib. Adapun puasa yang sunnah maka ada disyaratkan dia memalamkan niat. Contohnya nisfu Sa'ban, ini kada berniat malamnya subuh, tapi dia nggak salah kada makan untuk dulu. Untuk habis 3 biji kan. Benyo sedakir jenal lah. Aku aja mendengar pengajian dia. Puasa sunnah tuh boleh berniat asal sebelum zawal. Asal sebelum zuhur boleh ya. Ya, jadi kita makan dulu sih. Ini luput ini yang luput karena ya ada. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi ada kejadian Nabi ini masuk ke dalam rumah salah satu istri Nabi. Ketika masuk menakuni, adakah makanan? Lalu dia bukan jenis itu, kada ada wahai Rasulullah. Lalu dia sih ngomong kayak itu kita puasanya. Tapi dengan syarat kada daya tagawi mulai subuh sampai yang kita berniat tadi pembatal puasa. Manteh gitu ya belum. Nah, makan dede belum. Nah, apa parutnya apa melalur kuring sampai jam 11 itu ya bangun. Apa kelapahan jam 4 nungguri. Untuk betulnya kan dia makan mau minum nah. Mau makan minum hijau berarti. Kuring bangun jam 11. Awalnya puasa gitu ya. Kan bapak kan gitu. Tapi dihitung pahalanya mulai ingat dan niat. Mulai berniat. Nah ini kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa nazar maka tetap wajib di malam hari bernazar aku jangan dapat ini, tanda ini, kabul ini bernazar aku mau puasa. Nah maka disebut ini puasa nazar maka hukumnya puasa wajib. Maka niatnya wajib di malam hari. Ya, cukup dia itu sahaja aku puasa Ramadan atau saja puasa Ramadan cukup. Hanya puasa Ramadan esok hari kan. Jangan puasa Ramadan saat ini. Kalau kita kan biasanya hendak masuk pas malam pertama itu taklid kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu yang cukup sekali untuk sebulan. Kayak misalnya aku bertaklid ke Imam Malik berniat puasa sebulan agak malu dah. Kita baik juga kayak gitu. Kalau dalam sebulan tadi ada kalimat berniat. Nah lalu yang kita taklid tadi itu kalau tak pakai. Nah kau penutup yang kada ingat tadi. Ini kada, namanya kau ada puasa, aku aja ini kalau kalian berniat. Tapi kalau ini kan niat berniat, Imam Malik kan niat juga taklid ya, apa hukumnya? Nah, apakah sahur itu termasuk dengan niat? Maka Imam Syafi'i menerangkan itu tidak termasuk niat, itu hanya azam atau tekad. Niat itu harus diletakkan di hati. Sebagaimana mengatakan kalau ini bersahur ya, itu orang bersahur itu berarti apa besoknya? Jadi bisa bilang itu azam tekad saja, belum niat. Tapi boleh ya juga, bersahur nanti niat lah. Nah, tapi orang yang lupa dengan niat, walaupun ingat kada puasa, artinya kada sah puasanya, tetapi tetap wajib imsak anil mufatirah. Kalau boleh makan, boleh minum, tidak boleh, karena menghormati itu bulan Ramadan. Puasa makan betal nanti. Aku cuma tadi kan dengan niat jadi betal, sudah ya. Makannya tidak boleh, haram. Karena menghormati itu bulan. Lain musafir, tidak bisa. Lain orang haid. Kalau orang haid, orang nifas, orang penjelasannya, bahkan kada boleh kisah puasa. Tapi jangan juga makan ini pun orang puasa.
masihlah yang nyam mereka melihat lagi. Karena talabus bi ibadati fasidah bahwa haram. Artinya beribadah dengan yang kada kawa beribadah kan itu ada resah ibadahnya, maka hukumnya haram. Tapi jika mereka makan ya, bisa puasa juga ada kawa, mereka haid nih maksudnya. Nah jadi wajib kok, ya wajib berniat. Masyurutu sihhati shaumin aidan, dan juga syarat sahnya puasa al-imsaku anil jima'i amdan, menahan diri daripada berhubungan badan secara sengaja. Hubungan badan atau disebut dengan jima ini maka hukumnya batal plus kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Yaitu membayar pertama iritannya kan itu membebaskan budak. Ada budak ini maka 2 bulan puasa berturut-turut. Kada mampu roha berang ada. Sebulan juga apa? Tuhan. Maka memberi makannya 60 miskin dan setiap miskinnya itu 1 mut atau 1 liter. Yang dimaksud di sini yang kafaratul uzma itu kata para ahli fikih iftaru bil jima. Artinya inya membatalkannya itu daripada jima. Lain minum dulu, minum. Apa sebab batalnya? Minum. Makan langsat, makan rambutan, minum kopi. Ini belum puasanya. Dan hukumnya haram, haram. Bejima inya. Tahu kafaratnya lah kan enggak? Karena inya batalnya bukan karena jima tapi karena minuman atau makan atau sesuatu selain jima. Tetapi pak hukumnya pak jima, hukumnya apa? Tetap haram dosa besar. Kenapa? Karena lehormati sahar, menghormati itu bulan puasa. Gampangnya, amun makada puasa lo kagawi jima. Kapal ujma juga. Puasa inyaleh nisfu Sya'ban niat makada bulan puasa. Aro jimanya lawan bininya. Ya betul hukumnya. Kada. Karena yang dimaksud di sana hanya di bulan puasa karena kehormatan bulan puasa. Dan yang bayar laki aja yang puasa. Bayar bersadar kan udah dia. Ini gawil terus. Ini. Ada yang takut nih bayar. Tapi ditarik ke oleh bini. Jadi udah hendak cuma mau naik tuh hendak tagawe dipaksa bini siapa yang bayar? Tak laki. Nah, ini banget ya. Jadi hati-hati tipu daya perempuan tuh sangat berbahaya. Udah bingung antar dulu. Ini dipaksa ulang, diancam ulang. Masuklah ikrah untuk ada masuk orang bini lah. Dan ikrah itu yang manis artinya ikrah ini kan dipaksa kamu nggak ada berzina, kamu ada berzina, timbak. Itu yang pulang. Maka kata Farah sebagian ini kalau memiliki membahas rinci. Ngaranya kada hendak itu kada mau bangun, berarti hendak tuh mau bikin. Ya oleh. Amal itu kali kan jadi masalah maka itu apa namanya ada betal kalau ikrah lah. Nah ikrah itu dipaksa kan dibunuh biar ini nah itu tadi. Wa anis tiqaati dan daripada memaksa muntah. Taloknya kamu tuh atau pisahnya muntah batal. Kalau muntah aja kan batal, tapi maulah inya muntah rahat puasa dulu ulangnya muntah, nah itu hukumnya batal. Amun muntah bisa juga batal. Siapa batal muntah?
Inya muntah, luaknya kan muntah itu keluar daripada lambung. Nya nangis itu dari lambung. Nah, muntah, tak muntah. Imbah muntah, tiis muntahnya syarat boleh menaguk liur itu harus liurnya yang suci. Sedangkan montong yang bakas muntah itu najis. Maka buku kumur dulu yang minum. Minum betul umur luar hanya bersih kan, hanya kau kita menabuk liur. Nyaman kira di mobil. Wah, muntah. Bau minum ya. Itunya ketika minum, kita minum najis. Harusnya bawa kumur dulu. Bawa kumur hanya itu caranya. Muntah di mobil. Tabuknya liur kan masih bakas munt. Maka tadi batal puasanya. Padahal kan dipaksa muntahnya kada sengaja, tapi gara-gara liurnya yang najis maka batal puasa. Sama kayak berdarah gusi atau apa, atau kesulitan misalnya, kesulitannya kayak ini gitu namanya. La ilaha illallah. Ini hak batasannya najis di mana kita? Batasan najis itu ketika makanan itu sampai ke dalam lambung. Tapi kalau masih di tenggorokan atau di aliran ini lah, belum ke lambung itu belum najis. Ada yang bisa kita makan untuk terlalu panjang. Hibak lambung loh, no. Kita ke atas ini kayak terus pandir ada nasi ini. Kalau tak keluar, tuh kan najis itu. Karena itu belum masuk sampai lambung. Nah, sampai lambung. Wa an usuli ainin ila ma yusamma jaufan. Dan yang membatalkan tadi juga kepada daripada sampainya ain ini benda kepada sesuatu yang dinamakan jaufan ini lubang yang terbuka, bukan lubang tertutup. Kabat ini uzunin seperti dalam telinga. Jadi mau telinga ada berapa? Zaman itu telinga. Tapi yang aja terlalu dalam bisa batal. Au ihlalin min manfadin maftuhin. Namanya apa namanya? Pemasukan daripada rongga-rongga yang terbuka. Rongga terbukanya ada berapa? Pertama muntung, kedua hidung, ketiga telinga, keempat kelima kemaluan. Maka ulama fikih itu khilaf. Ada yang mengatakan jauh, ada yang mengatakan kada. Tapi mutamanya itu bukan jauh. Jadi kalau bayi berkilat mata atau bayi itu di siang Ramadan di mata itu kadang membatalkan, karena itu bukan daripada dia jauh. Kalau bersuntik apa hukumnya bersuntik? Kalau suntiknya tidak jarumnya tadi masuk ke urat, maka itu terbatal. Contohnya orang yang bersuntik di burit. Masa di burit lihat dokter dulu? Tersenyum sedikit burit lah. Dokter ini burit langsung cocok ke dalam ada jadi lihat dulu. Ini super nanti lihat ya ada. Nah kan di tangan ini kan. Amun impus tuh jelas. Kan nyampur. Nah impus impus puasa. Nah kalau impus atau disebut dengan bubat daya itu hukumnya batal. Tapi kan orang dari kan dasar udur puasa, jadi masalah. Nah
Artinya bolehnya ada puasa kalau dia garing sakit. Nah jadi nah yang diperhatikan ini kayak ini rahat pengaruhnya behire kemukarasan keluar saya ini ajen guntur dagung termasuk ini betah termasuk kita bulik bulik sama ajen kemukarasan makan apa kah tak bulik itu betah betah atau amun laki nyaman yang dijaga itu kamaluan belakang aja yang bahaya itu binian. Jangan sampai berbesok terlalu dalam atau menggusok jangan terlalu dalam karena kalau sampai ke dalam rongga yang terbuka tadi itu batal itu dia mati jangan berhemat lah. Nah, kalau laki kan dia digosok di muka, ya kan deh. Nah, ini diperhatikan. Nah, yang di belakang, apa yang mau basuh begini? Ini diperhatikan juga. Amun kita terlalu mencucuk ke dalam, betul. Mencucuk ke dalam. Nah, jadi yang mau belum puasa ini kita siang atau jangan. Iya, kamu bawa. Oh, betul. Mereka karasan. Malang aja tahan nih. Kamu sudah bahira lapar. Ini tabuang tuh ya kan ya. Makanya sahur itu paling ya ada mesti juga. Sahur makan banyak itu siang itu kalau lapar udah mesti. Bahkan semakin banyak kita sahur makan semakin akas lapar dan akas bahira. Ini masih biang subuh, terpakai gitu. Nah, di sini kan usulul ayat ila sama jawaban. Maka masuk juga di sini orang yang bahira atau bahira, kalau bini bisa kami di berendam, masih banjir nih, betakai berendam. Otomatis kan ketika itu bisa masuk banyak, bahkan tutup bisa masuk banyak ke dalam, maka batal. Atau kan tadi hidung, muntung, telinga, menyalam, yang limas, ini mutlak batal deh. Makanya kebanjiran yang saya menyalam kita, menyalam maka batal. Makanya nggak belok deh, jadi biasanya mengatik aja dulu, mengatik ini pak, ini betul mengatik sudah. Kan mengatik itu menyalam, iwak. Nah, itu detailnya. Maka mandi pun itu kalau bisa jangan mandi kita. Tapi udah kan mandi. Parfum aja. Dikhawatirkan mandi itu artinya mandi baku buah aja. Baku buah. Sama cabur, kalau bercampur benyalam tuh batal. Kalau bercampur sama teman sih ada. Kalau benyalam itu batal. Baku buah dikhawatirkan ketika mandi wara, mandi sunnah lah, atau mandi wajib lah, itu masuk air itu ke dalam telinga, maka batal. Amun mandi sunnah kayak sunnah Jumat, kayak gerhana. Nah ini walaupun tak masuk ke telinga ada batal. Mandi Jumat, bahu syaratnya jangan menyalam lah. Menyalam tuh ada masuk lagi besar penyalam sudah. Pokoknya biar bagusok nah, bagusok tak masuk ada apa? Tapi mandinya mandi sunnah atau mandi wajib. Imbas sahur sampai dia sumat dulu sarunda. Teguringan. Bangun jam 8. Mandilah, mandi, wajib mandi. Tapi jangan menyalam.
Termasuk ke telinga ada apa karena itu mandi wajib. Sama pokok kumur udah boleh juga makruh. Kecuali rahat beruduk. Ada kita dia waktu nak bawa kumur bawa uduk. Jangan muruk sih bawa kumurnya. Jadi bawa kumur saat ini saat luwak ini aja hilang selama tak baru tangannya ada ini betah ini ya Allah ya kiri itu tadi lah. Jadi jangan sampai tadi kalau nyapu uduk ini masalah. Kalau nyapu uduk kalau inya kada uduk ini jadi masalah. Kalau yang ada uduk ini jadi masalah. Jadi kalau nggak asal apa ya asal bau tapi bau udu itu kalau sampai apa namanya sampai apa namanya itu itu namanya itu makan di tenggorokan dah bau kumurakan dalamnya itu betul kita. Tapi kalau yang di luar apa jadi masalah itu sunnah ya, kalau ini cukup bau kumurnya aja bau kumurnya kamu yang pesawat ini kalau subhanallah. Kalau ya terus rahnin bitasarrubil masami wala ta'mul kuhli bihalqihi wala yuftaru idza fa'ala dzalika jahilan aw nasiyan aw makruhan. Maka kade jadi modal artinya kade membatalkan juga sampainya duhun ini kalau bahasa kita minyak atau hembody atau pelembab yang menyerap di dalam kulit. Itu kan masalah menyerapnya ke hembody. Yang hijau ya hembody. Menyerap dalam kulit kok di masalahnya menyerap atau rasa cilak mata yang nanti kalau berasa di tenggorokan ini berasa cilak mata nih kok jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena mata tadi kata para ulama itu bukan termasuk juf atau rongga yang terbuka. Oke, mau itu ya aku berarti minum lewat mata tumpah mau berutukan ini pacu ganti muncung mata ya udah. Atau kade betal juga apabila ia melakukannya tadi jahil kada tahu. Tapi yang bisa masuk kada tahu ini orang yang kada terjangkau daripada ajaran Islam, contohnya di gunung-gunung di pedalaman sana. Aku aja kada tahu aja. Borokor aja, batal aja borokor. Nah borokor apa hukumnya? Amun ngerahat puasa kada berokok itu mengurangi pahala puasa. Berokok harus bayang lele. Merokok jebol itu betal. Ini kita puasa nih berokok ya seandainya berokok itu sembahyang rokok kan. Nah kalau rokok itu kan sampai itu apa jadi masalah? Apa namanya batal? Jadi yang jadi masalah itu kan kayak asap-asap yang selain rokok loh. Dimakan. Emang batal itu kesitu kan sapi. Kasian kita kadang kalau makan ayam bakar kan pasti soalnya aneh aja. Yang ada. Kalau asap rokok itu yang batal. Kalau yang isap yang kalau dia orang isap rokok oleh asap sate ya itu oleh. La ilaha illallah. Atau nasian aku lupa. Tadi ingat lagi. Puasaannya hari ini ya. Makan 2 piring, minum 2 cangkir.
Diingat aku dia. Kamu dasar bujur ka diingat, apa kata bapak? Amun kikisah ka diingat. Jadi masalah kisah ka diingat nih nah. Kisah ka diingat nih. Bapak kamu kita melihat orang makan, agur kada? Kita lihat dulu kalau orangnya ini bujur aja, itu lurus aja itu. Terus ditagur gitu. Mungkin itu bisa diingat. Tapi desamanya orang itu berjangka puasa awam. Aku udah ada wanita karena kefasikannya. Dan kalau nya kayak orang saleh misalnya melihat yang ada hajjaki, entah itu mau dibuka. Ini Ramadan kan dari Februari masuk Ramadan. Sadar lagi nih. Ada rokok di jauh sama Aisyah. Melihat di jalan dong, jadi rokok aja, cerita gor. Nah, ini saya juga ingat tak. Ini ada basilah anak goreng gitu kan. Mana ki baju di depan. Goreng siang. Diminum gitu. Rokok ada, micro. Oh micro ya pak. Amigo, kalau jadi masalah, seminggu jujur. Mangga ini muka di muka muha nih. Goreng kalau diingat aku jual goreng dia langsung minum. Kalau sekali, nah jangan minum. Puasa nih aku aja. Terus akan betul atau makanan. Ini saya ikutan. Nah menangguk, puasa aja. Lu kan? Nah, wajib di luar kan? Yang alih ini pun dari langsat makan. Hah? Apanya? Pembilik. Yang lebih parah lagi apa? Makan talang. Oh sebenarnya itu. Anggelinting kerak puasa aja. Untung masak sudah apa? La ilaha illallah. Sama waktunya. Itu bagaimana orang Musulman tanggal itu to'am. Kenapa ada berdoa? Karena itu makanan dari surga. Yang ada ingat ya kan? Yang batal ini makanan dunia aja. Cakap pian kawa asal dia bilang makanan batal. Wa faqihatin mimma yatakhayyaru. Surga dulu sunat. Mencari apa namanya? Mencari durian dulu. Bawa kebun mandel. Makan asal dari surga. Masalahnya nak ke surga mati dulu. La ilaha illallah. Nah, atau nasian. Ini hati-hati kan baca kitab. Ini kata anu aja. Wa yajuzu aklu ta'amin. Nah, memakan makanan nasian, nasi. Finah hari Ramadan pada siang Ramadan boleh aja sekalinya nih makan nasi di siang Ramadan. Makannya nasi, sekarang salah baca kita. Karena nasi itu bahasa Arabnya adalah lupa. Nasi itu loh. Politik ya. Penyebab banyaknya lupa itu banyak makan. Nah, itu banyak makan makan roti jarang orang akan makan roti. Makan nasi ya. Oleh. La ilaha illallah. Au makruhan atau makruh. Ada batal juga. Makruh artinya makruh itu kan. Ini paksa. Nah, dipaksa. Kan yang bermakan bunuh. Jangan mau orang. Bunuh aku kan aja. Ancam aku. Maka itu Tuhan ini. Tapi juga mati akan dari Tuhan itu. Iya. Kalau makroh kan jadi masalah. Makroh masuk makroh ini lah makroh hukum. Maksudnya makroh ini dia dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Kan ngomong kalian aku bunuh kan. Kayak omongannya ada.
La ilaha illallah. Nah, wa yuqaru bi khurujil mani bilamsin bila hailin, dan juga batal dengan keluarnya mani bilamsin dengan menyentuh bila hail dengan ketiadaan penghalang. Jadi kalau pengen mahayal keluar mani udah batal. Asal mahayal. Asal disentuh. Amun disentuh kemaluan dia keluar mani. Guliming. Boleh gini. Nyaman aja yang aja. Apa yang nyaman sih aja. Keluar batal. Amun ini ada permasalahan. Pusakati betang. Geru. Keluar. Hukumnya ada betang. Karena ada niat dan kada juga tadi apa namanya tadi sebab tadi kan begitu aja timbul nyaman tak keluar langsung lain merasa nak keluar tersaknya nih itu betul ini kan kita nih begitu ini kenyamanan bukan kenyamanan karena di betangnya tapi karena getalnya yang getal nih dia nikmat gitu tapi itu nikmat sakit ini geruk tas keluar ini betul atau mahayal ngeliat pohon ngeliat apa nah ini kata apa apa namanya kalau kata aku bulatin nah keciuman kita cium salinya batal juga cium ber modal jaatin modal jaat pelukan la bifikrin wa nabarin, tidak dengan pikiran atau tidak dengan pandangan. Memberaga pandang ya praga keluar batal. Cium batal. Mau keluar. Tapi amunnya bahaya aja. Oh, bahaya gini apa LDR. Atau memandang melihat nah, itu ada batal ya. Nah itu yang harus kita hindari. Wasuru tushihati som aidan. Nah sampai sini aja. Ada pertanyaan? Ada apa pertanyaan ini? Takut kita pagi sikat gigi, habis itu umur pas muntah. Gigi. Tapinya ada sudah tandanya. Dipaksakannya betul. Ini mau umurnya berapa kan? Dia 1 tahun, terus gigi habis itu umur. Malah betul. Amun hukum saya gigi dulu kita. Sampai para udul imbas subuh ada tetaguk makroh. Tapi kalau yang tetaguk ada liur yang bercampur udul, dia maka hukumnya batal. Maka jangan menghandak gigi, jangan bau udul. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa udul kan belum azan itu gigi. Azan ada masih rasanya rasa. Itu apa? Itu namanya asar. Lain, bukan benda. Asar bekas itu ada apa? Tapi pertanyaan di sini, bau umur. Habis itu bau umur pas muntah ya, biasanya umur muntah. Biasanya bisa sakit gigi itu kan terlalu cucuk muntah. Tapi kan ada sudah aba-abanya. Terus langsung muntah itu. Kemudian dipaksa, maka batal. Tapi pertanyaannya kalian ini malam ke siang begitu. Apakah ada qabliyah dan ba'diyah saat jamak atau kasar? Kalau ada bagaimana caranya menggawi? Ada. Di mobil kan bisa.
Ya qabliyah ba'diyah itu ada muakkad, ada ghairu muakkad. Muakkad ini yang dikerjakan senantiasa oleh Nabi, ghairu muakkad ini yang lebih hangat bisa ditinggalkan oleh Nabi. Tadi muakkad. Termasuk yang ghairu muakkad ini qabliyah maghrib, qabliyah isya, itu ghairu muakkad. Lah, artinya makanya banyak guru-guru kita pengajian ke maghrib sampai isya langsung tamat ada bakal belian karena dari rumah akad. Tapi bolehnya digabung, boleh. Contohnya pian kayak maghrib itu kan banyak kondisinya kan tidak azan atau amat langsung karena waktu yang sangat pendek mengambil khurujul khilaf. Nah, dasar baiknya ada apa? Sembahyang ada obliyah tadi. Nah, itu pak imbas sembahyang kalau kita menggawe niatnya saja kok sembahyang sunnah qabliyah dan ba'diyah 4 rakaat lillahi ta'ala. Nah, boleh digabung qabliyah langsung ba'diyah. Bagaimana hukumnya kita berbasuh bakame di masjid? Boleh atau langgar udah berbasuh bakame boleh. Sedangkan wadah banyunya kada cukup 2 kula. Tapi kerannya dibuka dia apa kisahnya ini? Bahkan di sikit atau di imbirnya. Karena yang benyok Ya, kapan bulannya ini berarti? Malam yuk. Anjing mana ya? Kerannya berjalan badis kan? Artinya kerannya mengalir lah. Kenapa hubungannya? Itu berarti sekolah lah. Sampai sekolah pulang. Jadi nah, jadi arti namanya air suci lagi mensucikan dan ada air suci mustakmal itu bang masuk ke mana air suci. Kapan disebut mustakmal? Ketika kejatuhan air yang menetes sisa wudhu, dan itu pun harus ditakdir. Contohnya ini banyu imbir. Nah, contohnya kata ini kan banyu belok. Kira-kira curatan bakal apa namanya tadi itu udu kita. Anggaplah saya ini banyak kalah. Ini banyak benar tuh curatannya saya ini. Anggap teh. Nah, ini terlalu halus ini. Imbir yang genal tuh kita buat banyu teh. Saya ini kira-kira berubahlah banyak imbir yang genal. Ini masalah. Tapi kalau yang jatuh tadi najis, maka hukumnya tadi mutlak najis. Kecuratan apa tadi kami? Berdiri. Tapi posisi ember tadi dibawa dari WC. Ini WC di ember bisa ada kecuratan. Tapi yang di atas ini kayaknya ada. Ini yang berdiri misalnya kecuratan adalah ember, maka ember itu ditinggalkannya. Basuhnya kan tinggalkannya. Wajib masuk kita kira-kira tahulah kita yang diambil kotoran lagi sekolah tahu walaupun buhencing
maka itu hukumnya tetap suci. Karena kita kan tahu, kamu tahu itu najis. Nah, jadi kalau dia masuk WC, melihat emir halus, berendak di bawah, yakin aja sudah. Itu air suci. Kalau yang meyakini itu air najis, maka najis. Jadi hukum tergantung keyakinan. Gitu lah. Ragu aku yang najis apa jangan pian mau sorban dalam apa dalam WC. Di sini boleh. Gugur sorban ini di WC, nanti dilantai WC-nya. Najis lah itu sorban tuh. Kalau pian menyangka itu najis. Kalau pian menyangka ada, ya ada. Kecuali bendanya kelihatan berhimpil. Gugur. Boleh kisah itu. Aku yakin di bang ada yakin. Ya. Nah ini kan ya kan ada namanya najis hukmi, ada airnya. Kalau najis airnya kelihatan denda. Kalau hukmi itu kan masalah simpul di sekali ini. Nah itu deh. Nah itu aja. Jadi intinya tetap udah boleh. Kalau mau mengamini masjid. Kalau beriga masam itu kayak tadi umur kita kan bisa diberiga tuh mulai masam. Mereka masam tuh asal kadada keluar benda aja masalah tuh nyegas saja rasa aja iya masam nggak baik aku coba. Tapi kalau ada bendanya keluar, nah itu mak wajib umur umurnya. Tapi kalau kira-kira saya kata makan sahur itu terlalu kenyang, mungkinnya keluarnya di tenggorokan, udah kan ya karena kan najis. Yang najis itu yang sampai ke lambung. Sampai ke lambung tadi. Yang najis. Kalau kan riget itu hanya aja. Masam itu pada lambung lagi kira. Kalau riget masam ya ke lambung. Kan riget itu hanya angin aja. Kalau ada bendanya. Jadi kita hukum ada bapak. Asal kan ada bendanya. Tapi isinya campur liur. Nah kalau bercampur liur maka apa hukum? Kalau ada banyaknya yang keumpat. Nah yang ada bendanya keumpat. Yang benda ini kan mau liur, mau lendir, mau apa? Maka hukum. Nah lendir, mau hukum. Karena kan bawaan dari dalam. Masam biasanya tuh. Oke. Nah, maka itu kalau bawaan dari dalam, lendir bawaan dari dalam, maka itu bawa umur. Nah, bawa umur. Karena itu gus dari lambung membawa ada lendir yang ditambok, usahakan umur. Nah, mudah-mudahan anak lagi ada jelas. Nah, sampai sana. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala berkati perkumpulan kita, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah, mudah-mudahan hati kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, kita menjadi dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bersama Rasulullah fi dunya wal akhirah ala hadhihi min sirril fatihah wal aqdana bil fatihah. Ya